wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah semata atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dipertemukan kita pada siang ini dalam keadaan sehat, dalam kondisi tetap iman, membawa Islam. Semoga Allah memberikan kita istiqomah, tetap dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para ibu saudari yang dirahmati Allah, kita hari ini melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin sampai hadis keberapa, Bu? Hadis ke-28, masih bab tentang sabar. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, sakit yang berat, dan ini terjadi cuma sekali saja seumur hidup beliau, yaitu menjelang kematiannya, karena beliau tidak pernah sakit kecuali saat menjelang kematiannya. Ja'ala yataghashshahul karbu, maka beliau pun diliputi oleh al-karbu, itu kedukaan saat menjelang kematian, atau orang bilang sakaratul maut, karena setiap orang yang mati itu pasti melalui sakaratul maut. Faqalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka berkata Fatimah, yaitu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri beliau, beliau mengatakan, wa karba abatahu, aduhai, begitu beratnya penderitaan engkau wahai Abah, wahai Abah, betapa berat penderitaanmu wahai Abah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, "Laisa 'ala abiki karbun ba'dal yaum." Ayahmu tidak akan memperoleh kondisi yang berat sesudah hari ini. Ini terkandung di dalam kalimat beliau bahwa beliau nggak lama lagi akan meninggal dunia. Karena jawaban beliau sungguh menandakan bahwa sakit beliau itu tidak akan lama, dan berakhirnya sakit beliau itu tidak lain yakni diakhiri dengan terlepasnya ruh dari jasad beliau. Maka sudah tidak pernah sakit lagi setelah itu. Beliau mengatakan, "Laisa 'ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak ada penderitaan, rasa sakit yang berat yang akan dialami oleh abamu setelah hari ini, wahai Fatimah. Falamma mata, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, qalat, maka Fatimah pun mengatakan, "Ya abatahu, ajaba rabba da'ahu." Wahai ayahanda, Allah telah memenuhi permintaanmu. Allah telah memenuhi panggilanmu. Ya abatahu, wahai ayahanda, jannatul firdausi ma'wahu, maka surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abatahu, wahai ayahanda, ila Jibril nan'ahu, hanya kepada Jibril kita sampaikan berita wafatnya. Falamma dufina, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, dikubur, maka qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, berkata Fatimah, semoga Allah meridainya, yaitu kepada Anas, "Atadat anfusukum an ta'thu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab." Hai Anas, mengapa hatimu semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang tidak dijawab dan tidak perlu dijawab, karena makna dari pertanyaan ini sangat dalam sekali. Atobat anfusukum an ta'thu ala Rasulillah, apakah kau merasa senang wahai Anas menaburkan tanah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di situ di nomor berapa Ibu? Bukhari ada yang ada nomornya. Yang kemarin beli di itu, yang saya kasih contoh itu kitabnya. Berapa? 4.462. Dan nomor ini adalah nomor asli ya. Kalau diterjemah Sahih Bukhari bisa dicek di penerbit Pustaka As-Sunnah yang 5 jilid
Ada 5 jilid warna hijau, itu kitabnya ya. Itu bisa dicek di situ nomornya. Nomor ini di kitab yang asli sama dengan yang terjemahan pustaka As-Sunnah. Cuma di kitab ini hanya disebutkan sumbernya dari Fathul Bari jilid ke-8 halaman 149. Tidak disebutkan nomor. Baik. Para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, al-anbiya asyaddun nasi ibtila'an fi hayatihim wa 'inda mautihim. Para anbiya adalah orang yang paling berat ujiannya fi hayatihim wa 'inda mautihim, baik tatkala hidup mereka ataupun tatkala kematian mereka. Untuk apa? Li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, wa ziyadati ujurihim, dan menambah pahala mereka. Ya. Kemudian yang kedua, jawazut tawji'i lil mayyit inda ihtidari. Diperbolehkannya bersedih terhadap kematian seseorang tatkala kehadirannya, bimithli qawlihi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana ucapan Fatimah, yaitu tadi kalimat Fatimah mengatakan waqraba wa qarba abadan, sungguh kau telah merasakan penderitaan yang berat wahai ayah anda. Ini kalimat at-tawjih, ya, menunjukkan apa? Kesedihan, ikut merasakan penderitaan di situ. Kalau bahasanya apa yang cocok itu? Empati, ya, bukan simpati. Kalau simpati itu sekedar berlalu gitu aja, saknorek, sakno itu simpati. Tapi kalau empati itu bukan hanya ucapan kasihan, tapi ikut merasakan penderitaan, itu empati. Itu lebih dalam lagi. Seakan-akan dia terlibat secara langsung. Wa annahu laisa min niyaha al-manhiya anha, dan ini tidak termasuk dari kategori meratap. An-niyaha, an-niyaha yaitu meratap. Yang ketiga, yajuzu dzikral mayyiti bi sifatihi ba'da mauti. Diperbolehkan menyebutkan atau menceritakan mayit tentang sifat-sifatnya setelah kematiannya. Diperbolehkan menceritakan mayit dengan sifat-sifatnya ba'da mauti, setelah kematiannya.
Tentu perkara yang mubah ya, bukan yang diharamkan. Yang keempat, mabadal hayatid dunya khairun lil anbiya'i salawatullahi alaihimussalam kehidupan setelah kehidupan dunia bagi para nabi adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa kadzalika atba'ahum, dan demikian pula para pengikut mereka. Jadi kehidupan dunia ini tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Bagi para nabi, setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang baik. Ad-dunya yang kelima, ad-dunya darun ta'ab wa nasabun. Dunia adalah negeri menyusahkan dan penderitaan. Orang hidup di dunia ini tak apa? Ya capek gitu. Intinya ya susah dan menderita sebetulnya. Wal akhiratu la syai'un fiha min hadza lil mu'minin. Dan kehidupan akhirat adalah negeri yang tidak menyusahkan dan membuat menderita bagi orang mukmin. Tapi ini kayak wong kafir tambah 6. Demikian pula untuk orang munafik. Ya. Di sini disebutkan hanya 5 ya. 5 poin atau 5 keutamaan. Di sini nanti kita tambahi. Yang pertama apa tadi? Iya. Jadi para nabi itu adalah orang yang paling apa? Paling berat ujiannya di kalangan para manusia. Demikian pula para rasul itu paling berat ujiannya. Buka Tirmizi
2400 sekitar situ. Belum sampai 2400 ya, 2397. Silakan. Ya, kata Aisyah, ma ra'aitul wajah, aku tidak pernah melihat rasa sakit ala ahadin, kepada seseorang atau terhadap seseorang, asyadda minhu, yang lebih keras, lebih dahsyat, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW. Ini kata Aisyah. Ini khusus kita bicara tentang Nabi kita. Adapun secara umum para Nabi itu memang paling berat ujiannya dari manusia yang lain. Setelah itu baru ada tingkatan, kemudian disusul dengan orang yang setingkat dengannya, kemudian dibawa diri dan dibawa para Nabi. Terus itu grade-nya semakin ringan, semakin ringan. Yang paling berat adalah para nabi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nah 2398. Iya. Itu benar, musibah itu tidak akan terlepas dari seorang hamba. Tidak ia meninggalkannya itu berjalan di muka ini tanpa ada salah. Iya. Jadi Nabi ditanya oleh sahabat Mus'ab bin Sa'ad, berarti dari Sa'ad ya, Al-Abi, dari bapaknya. Dia bertanya kepada Nabi, asyaddun nas ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat bala atau ujiannya? Faqala Rasulullah SAW, beliau mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian orang yang setara dengannya, orang yang setara dengannya. Yang setara mungkin barangkali dia bukan nabi tapi ujiannya berat. Ada nggak orang yang bukan nabi tapi
disebut di dalam Al-Quran, bahkan dia didatangi oleh Jibril. Mungkin dia seorang wanita, karena wanita tidak mungkin jadi nabi. Mungkin dia adalah Maryam. Berat ujian Maryam itu. Allah sebut dalam Al-Quran. Mungkin dia adalah Asiyah, istri dari Fir'aun. Allah sebut dalam Al-Quran tentang beratnya ujian yang menimpanya, berhadapan langsung dengan Fir'aun, tokoh paling durjana di muka bumi ini. Fir'aun. Asiyah adalah istri Fir'aun. Sampai mati di tangan Fir'aun itu si Asiyah, disiksa oleh Fir'aun sampai mati. Tapi dia tetap dalam keimanannya, bertauhid, tidak mengakui suaminya sebagai Tuhan. Karena Fir'aun mengaku, ada Rabbukumul A'la, aku adalah Rabbmu yang tertinggi. Dan masih banyak wanita-wanita yang lain, atau bahkan bukan wanita, lelaki, yang dia bukan nabi tapi ujiannya berat. Dia para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Berat ujiannya itu. Kalau bukan nabi ya tingkatannya wali. Dan wali yang paling utama yaitu para sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Berat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ditikam dengan khunzar, dia kan? Berat itu. Tapi beliau masih bertahan 3 hari. Hari Ahad ditusuk, hari Rabu baru meninggal oleh Abu Lu'lu' al-Majus dengan khunzar, yaitu pisau belati bermata 2 yang dibubuhi racun. Tapi Umar bisa bertahan sampai 3 hari. 3 tusukan dada dan 2 perut. Padahal ketika Umar minum susu itu keluar, ya susunya keluar dari perutnya putih. Ente gak kira kuat, disikat langsung delosor di sana. Nabi Umar bin Khattab berat ujiannya, merasakan penderitaan itu. Belum lagi Utsman bin Affan dipenggal kepalanya oleh para pemberontak. Belum lagi Ali bin Abi Thalib juga mati syahid, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ya. Belum lagi nanti sahabat itu ring 1 Khulafaur Rasyidin, ada ring 2 10 sahabat yang dijamin surga, selainnya 4. Berat-berat ujian mereka. Mereka adalah para waliullah. Nabi sudah tertutup, tapi kewalian tetap ada sampai hari kiamat. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui kewalian seseorang itu? Ya lihat dari ujian hidupnya. Berat ujiannya. Ar-rajul ala hasbi dini, ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun makin berat. Kalau agamanya kuat, ujiannya berat. Ya. Wa in kana fi dini riqqatun ibtuliya ala hasabi dini. Jika agamanya tipis, maka ia akan diuji berdasarkan tingkat agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Bencana musibah akan tetap menimpa diri seseorang hingga Allah gugurkan kesalahannya, hingga dia datang menghadap kepada Allah tanpa kesalahan. Makanya kita kalau ingin tahu kualitas agama kita, lihat perjalanan hidup kita. Biasa-biasa nggak? Biasa-biasa nggak? Nah, itu berarti imannya biasa-biasa. Bu, menurut ibu
Jawaban Bu, ujian yang berat bagi seorang wanita itu apa Bu? Suami selingkuh atau suami nikah lagi? Loh beda loh ya. Suami selingkuh itu suami berbuat dosa, suami menikah lagi berbuat dosa apa enggak? Lu bisa jawab dulu. Berat mana Bu? Kalau meninggal Bu ringan Bu, suami semua bakal meninggal, kadang-kadang dinteni mati ini kok. Ya, soalnya wis pegel demi sebagai wedangnya. Maka ukurlah ujian kita itu, ukurlah tingkat agama kita dengan ujian yang saat ini kita hadapi. Ingin meningkat kualitas agamanya, cari ujian yang berat. Loh, selera takut contohnya apa? Tadi kan sudah ditanya, yang paling berat itu apa ujian bagi wanita Bu? Kan udah tahu, ya kan? Gitu. Ya punya suami itu aja udah berat Bu, ya kan? Punya suami aja udah berat, itu ujian. Apalagi apa? Itu yang masalah itu selingkuh itu. Kadang-kadang begini, orang sekarang itu kalau imannya tipis, jarno bojoku jajan, gak masalah. Sing penting aku tetap bojoe. Timbangannya bojoku rabi, maneh. Bakno selingkuh, paling sedino rong dino buyar. Ya, tetap duwe nang aku loh. Ya, bayarannya tetap nang aku. Timbangannya duwe bojo maneh engko dibagi. Loh. Ada orang yang seperti itu berarti menunjukkan tingkat imannya. Ya, ini contoh. Semua itu tergantung dari apa yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Allah sudah menetapkan ujian bagi setiap diri kita sesuai dengan tingkat apa? Tingkat keimanannya dan tingkat keagamaannya. Ya. Baik, kedua apa Bu? Diperbolehkan apa? Iya. Jadi kalimat Aisyah, "Waqarbaya adata", sungguh berat penderitaan yang kau rasakan saat ini. Ya, ini bukan bentuk meratap atau niyah, tapi kalimat taujih. Ya, ikut merasakan penderitaan ketika berhadapan dengan seorang yang menderita. Ya, karena memang demikian dianjurkan seorang mukmin itu bagai satu tubuh. Al-mukmin kal bunyan. Seorang mukmin itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Coba itu dicek di Sahih Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ini nomornya digital ini ya.
1781. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu tubuh, ya. Boleh diartikan seperti itu. Yang satu dengan yang lain saling mengokohkan. Saya carikan di kitab lain, mungkin di Abu Daud. Kalau disebutkan satu tubuh itu berarti kal jasadil wahid, ya. Al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Ditulis saja hadisnya itu. Tadi riwayat siapa tadi? Orang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan yang satu dengan yang lain, ya. Itu sebagai penguat dari hadis tersebut. Nah, buka Tirmidzi kalau gitu. Nomor 1928. Hasan bin Ali al-Qala dan lainnya menceritakan kepada kami dan berkata Abu Usama menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Abdullah bin Abu Burda dari bapaknya dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagian yang menguatkan, sebagian yang lain. Ya, itu cukup mewakili. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata juga ada di dalam Tirmidzi, ya. Baik. Selanjutnya yajuzu dzakarul mayyita bisifati ba'da mauti. Diperbolehkan menyebutkan sifat mayit setelah kematiannya. Tentu di sini tidak boleh membuka aibnya, menyebutkan hal-hal yang baik, tapi bukan hal-hal yang buruk. Alhamdulillah tak dusi itu ping telu wis kesek. Baik atau enggak? Baik. Resik. Seandainya tidak demikian, bolak-balik didusi sik lunyu ae. Keluar kotorannya terus misalnya. Boleh enggak diceritakan?
Nah, cari orang yang memandikan jenazah yang amanah. Nggak hanya sekedar cukup mengerti ilmu bagaimana memandikan, mengkafankan, tapi orang yang amanah, menjaga rahasia orang. Dan itu rahasia, tidak boleh dibuka. Kecuali kalau ada kebaikan, boleh dibicarakan. Tapi tidak harus. Boleh. Tapi kalau keburukan, sesuatu yang mengandung aib atau mendatangkan kemadharatan, maka tidak perlu dibicarakan. Oke. Itu setelah kematiannya. Demikian pula ketika baru mati atau kematiannya udah lama, nggak boleh kita nyebut-nyebut kematiannya. Apa keburukannya? Lu delon. Iku sing dadi berandal nang ngene kampung kene, gawak maneh. Iku anake Wak Fulan iki. Wak Fulan itu biyen yo ngono. Anake gak buat misalnya. Jadi nyandak-nyandak siapa? Orang tuanya. Orang tuanya aibnya dibongkar pada udah mati. Itu nggak boleh. Nah, itu termasuk diantara merusak kehormatan orang. Bisa jadi larangan itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, fala yadrimuhu, jangan kau mendoliminya. Baik, coba dibuka 2193 insyaallah. Muslim KBC. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiaya, jangan membiarkannya teraniaya, dan jangan menghinanya. Kenapa tempatnya di sini? Sambil beliau mencuci dadanya 3 kali. Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengeluarkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Baik. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saudara. Fala yadlimuhu, janganlah kalian mendoliminya. Wala yahzulhu, jangan membiarkan dia terdolimi. Wala yahkiruhu, dan janganlah kalian mencela dan menghinanya. Dan ini tentu berlaku secara umum. Artinya bisa jadi ada kalanya orang itu sudah mati tetap dihina, dicaci, dimaki, padahal orangnya sudah meninggal. Walaupun si mayit tidak tahu, tapi bisa jadi kezaliman itu akan dirasakan oleh keluarganya, dirasakan oleh ahlinya. Bapak kure dilok-ilok, disebut-sebut keelekan. Saknone padahal wong wis mati. Memang bapakku biyen iku bejat, tapi sadurunge mati wis tobat. Wong karo tobate, tapi rone eleke. Bisa jadi orang itu meninggal dalam kebaikan, ya, tapi sudah kadang tersiar orang ini jelek. Akhirnya kadang aibnya selalu dibicarakan. Belum tentu orang itu jelek sampai mati. Bisa jadi ketika dia sakit berhari-hari, ternyata dia saat itu dia tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, dan Allah mengampuni. Makanya jangan kita punya kebiasaan apa? Membicarakan aib orang lain, karena hal itu akan apa? Nanti masuk kepada kategori menjelek-jelekan mayit. Kalau yang hidup aja dibicarakan aibnya, apalagi yang mati. Alah, sekarang uangnya kok. Nah, itu.
Padahal tidak boleh. Baik. Di dalam hadis Tirmidzi, larangan meratap mayit itu sampai membawa dampak, yakni disiksanya mayit itu di alam kuburnya. Buka Tirmidzi 1002. Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami Nasri bin Sa'id dari Abu Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia berkata, Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? mayit akan disiksa dengan tangis atau akan keluar dari badannya. Iya. Mayit disiksa karena sebab apa? Karena sebab ratapan dari keluarganya. Maka jangan sampai kita meratapi dengan cara apa? Menangis. Menangis di sini, menangis sampai mengeluarkan apa? Suara. Dan termasuk meratap yaitu memukul-mukul pipi, memukul-mukul dada. Ini. Seperti orang Syiah itu kan meratapi kematian cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekalipun beliau adalah salah satu di antara pemimpin pemuda surga, tapi ritual yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah dengan meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib itu termasuk hulu di dalam din, di dalam agama. Padahal mereka orang-orang Syiah Rafidhah bukan, tidak ada kaitannya dengan cucu Rasulullah tersebut, keluarga juga enggak, karena hal ini sudah menjadi bagian daripada keyakinan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ritual meratapi syahidnya cucu Rasulullah di Karbala. Seandainya Rasul tahu itu, tentu Rasul akan marah melihat seperti itu, karena itu memukul-mukul dada. Bahkan dia memukul dengan senjata tajamnya sampai mengeluarkan darah. Ya. Ada yang memukul pipi, ada yang memukul-mukul dada. Man niha alaihi udziba bima niha alaih. Siapa yang meratapi mayit, maka mayit itu akan disiksa karena sebab ratapannya. Bahkan ketika orang itu meratapnya sambil menangis, memukul dada, malaikat itu akan membantu memukul dadanya, tepuk-tepuk dada. Ini konti baik, kayak ini konti baik. Buka Tirmidzi 1004 itu. Tidak ada mayit yang mati dan diratapi oleh keluarganya dengan berkata, wah jamalah, wah sayyidah, aku keluarganya aku usianya atau yang sendiri. Melainkan akan ada dua malaikat. Ngapain dua malaikat itu? Menopang dada si mayit sambil keduanya berkata, semacam ikat sama. Iya. Wajadalah
sayyida, ini ucapan ratapan ya. Au nahwa dzalik, atau semacam itu. Illa wukila bihi malakani, maka didatangkan malaikat yang berjumlah 2. Yang kedua tangannya itu apa? Yalhazani, menepuk dada-dada si mayit itu. Ahakada kunta, seperti ini kalian, seperti ini kan kalian. Kasihan kan? Mayitnya kasihan kan? Mayitnya itu tepuk-tepuk dadanya oleh 2 malaikat. Gara-gara diratapi oleh siapa? Orang yang hidup. Nangis, gulung, kuming. Ada istilah tangisan Lah yuk, kenapa kok Cino? Kok gak tangisan Amerika? Kok Cino? Kenapa? Memang ada sejarah kan, Cina itu nangisnya kayak apa? Memang orang-orang kafir itu ada Pak, Bu, apa? Supporter nangis. Jadi nangis itu diundang, dibayar untuk menangisi. Engkau tak bayar tangisono ini keluargaku ini, dibayar. Makanya nangisnya itu bisa jadi apa? Acting. Wow, nangisnya luar biasa, seakan-akan itu adalah orang yang luar biasa hidupnya, sehingga kesedihan begitu mendalam ketika ditinggalnya. Ya. Baik. Di antara sifat orang yang mati yang disebutkan, yakni orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, itu berkeringat di dahinya. Keringat terek dahinya, berarti itu meninggal dalam kebaikan. Dalam hadis Tirmizi nomor 982. Iya, meninggal dengan kebaikan. Al-mu'minu yamutu bi arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan keringat yang ada pada dahinya. Kemudian keadaan orang yang mati boleh disebutkan, terutama hal-hal yang mubah, apalagi yang baik ya. Ketika terjadi perang Uhud, maka Rasul mendatangi Hamzah yang terbunuh dalam perang Uhud itu. Rasulullah SAW berdiri dan melihatnya telah terpotong hidung dan telinganya. Jadi irungnya Hamzah itu gerulung, kupingnya gerulung, ada yang ambil. Melihat jenazah paman beliau Hamzah itu, hidungnya terpotong, telinganya tidak ada. Ono sing jopo, mesti ki wong sing dendam. Baca Tirmidzi 1016. Kailah menceritakan kepada kami dari Abu Sofwan, memberitahukan kepada kami dari Usama bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah SAW mendatangi Hamzah yang terbunuh pada perang Uhud. Rasulullah SAW berdiri dan melihatnya terpotong hidung dan telinganya. Iya. Rasulullah SAW farqahu, melihat Hamzah mustilabi, telah dimutilasi, mutilasi, mustila ya, di sini mustilabi, telah dipotong hidung dan kupingnya. Kemudian Nabi bersabda,
Apa sabda beliau? Seandainya tidak pernah saudarakan Hamzah, Sofia, maka aku biarkan dia dinamakan perempuan supaya sempurna malamnya, sehingga tidak dikumpulkan dari kiamat yang berada dalam perut binatang. Iya. Laula an tajida Sofiyatu fi nafsiha. Sekiranya aku tidak teringat bahwa dia adalah saudara kandung Hamzah, yaitu Sofia, maka akan aku biarkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku biarkan dia dimakan binatang buas, hatta takulahul afiyah, yukshar yawmal qiyamati min butuniha, hingga dia akan dikumpulkan di hari kiamat, kemudian min butuniha, dalam perut binatang buas itu. Thumma da'a binamiratin fakaffanahu fiha. Supaya apa? Supaya sempurna pahalanya, sehingga ketika dikumpulkan kelak di hari kiamat, ia berada di dalam perut binatang. Kemudian apa katanya? Banyak orang yang berburu dan kain yang ada hanya sedikit, sehingga satu orang, dua orang, atau tiga orang diamani dari satu yang dapat. Itu dalam satu bulan. Lalu sebuah sahabat bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Lalu beliau menjawab, saat Rasulullah dan Rasulullah SAW membutuhkannya tanpa sholat ini. Iya. Jadi para ibu, para bapak, saudara sekalian, ini keadaan orang yang mati syahid di medan perang, hilangnya bagian anggota tubuhnya. Seandainya itu diceritakan, tidak akan menimbulkan aib, justru merupakan kemuliaan. Syahid mati, sirai keluar, kena mortir, kena bom, wah luar biasa itu. Kupingnya hilang, nggak apa-apa, mati syahid. Hamzah sahabat Nabi, termasuk sepupu Nabi itu, namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Itu di perang Mu'tah, tangannya bontot. Kenapa? Ditebas oleh orang kafir, putus dua-duanya, karena dia bertugas memegang bendera Islam, putus. Makanya nanti Ja'far ini akan diganti di akhirat dengan sayap. Satu-satunya manusia yang punya sayap di surga itu Ja'far bin Abi Thalib. Itu syahid di perang Mu'tah, mulia. Tapi kalau dalam kasus yang sama, ceritanya gerowong kupingnya hilang. Tapi kalau bukan mati syahid, contoh mati biasa, mayite itu bengi kupingnya isu hilang, digondol tikus. Saya tanya, boleh nggak diceritakan seperti itu? Nggak boleh, aib, harus ditutupi, karena bukan mati syahid. Lah iya orang endi cek nemene sing nyolongnya aib itu, berarti itu kaitannya dengan apa? Dosa orang itu, sehingga dibalas sampai saat kematiannya. Itu aib, nggak boleh. Kalau mati syahid, apapun keadaannya, ya, yang hancur mungkin tubuhnya, itu sebuah kemuliaan, karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti itu, darah mengucur, segar,
merah dan bau minyak misik, sehingga penduduk Mahsyar itu terkagum-kagum dengan keadaan mereka. Baik, yang keempat apa Bu? Kehidupan setelah kehidupan dunia, bagaimana nanti adalah lebih baik dari kehidupan dunia, dan begitu pula para pengikut mereka. Ya. Karena sudah pasti bahwa para nabi itu akan diberikan oleh Allah kehidupan yang menyenangkan setelah kematiannya. Karena nabi termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena para nabi adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga orang yang beriman dan bertakwa itu dijanjikan apa? Buka An-Nahl 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Dan siapa mengerjakan kebaikan dan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Iya. Jadi mereka beriman dan beranggaran. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Karena manusia berlomba dengan banyaknya anak dan harta, atau harta dan anak, seperti hujan yang membuat para petani senang gembira dengan tanamannya yang hijau rano, subur. Wah, panen gede deh. Ternyata tidak jadi. Angin ngamuk, neka angin tikus ngamuk. Ya, itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu khutama. Kau lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirah, adapun di akhirat itu ada 3 Allah sebutkan. Adabun syadidun, ada azab yang pedih, yang keras. Wa maghfiratun minallahi, ada ampunan dari Allah, yang kedua. Dan yang ketiga, wa ridwan, dan keridhaan Allah. Berarti ada 2 kebaikan, 1 keburukan, siksa. Tapi ingat, ada ampunan dari Allah. Allah akan mengampuni dosa hambanya selagi mereka tidak berbuat syirik. Maka Allah ampuni dia. Seandainya dia dalam neraka, dalam siksa yang pedih, dia akan dikeluarkan dengan syafaat. Tapi udah gosong, entah berapa miliar tahun dia dibakar di sana. Tapi ampunan datang, ada syafaat. Maka kemudian mereka dimasukkan ke surga. Dan puncak dari semua itu ridho Allah. Maka Allah tutup ayat ini dengan wabal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi manusia akan diuji terus dengan ujian yang membuat mereka lelah, capek. Tapi bagaimanapun orang mukmin tetap memiliki harapan besar. Kalaupun mereka tidak sukses di dunia, mereka sengsara di dunia, menderita di dunia, tapi mereka berharap mendapatkan kebahagiaan di mana? Akhir. Baik. Tambah lagi yang ke-6. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki firasat yang tajam
tentang kematiannya. Akan tetapi beliau tetap tidak mengetahui kapan dan di mana beliau wafat. Karena itu perkara yang gaib. Akan tetapi beliau tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana beliau wafat. Tapi firasat bahwa beliau hidupnya sudah tidak lama lagi kuat banget. Berarti nomor 6. Nomor 7, hadis ini menunjukkan bahwa tempat Nabi Muhammad adalah di surga tertinggi. Surga apa tadi? Surga tertinggi. Rasulullah bertempat di surga Firdaus setelah kematiannya. Yang ke-8, kematian Rasulullah SAW merupakan musibah terbesar setelah beliau diutus. Tidak ada musibah besar setelah beliau diutus kecuali kematian beliau. Karena dengan meninggalnya seorang nabi, ilmu itu diapakan? Kalau ilmu diangkat, maka setelah itu akan muncul jahil, kebodohan. Loh kan ada sahabat, ya tentu sahabat kan nggak berkualitas nabi ilmunya, tetap mengalami gradasi penurunan. Tandanya ilmu diangkat itu apa? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama. Nah, ulama adalah pewaris nabi. Lah nabi kalau meninggal ya lebih dahsyat lagi musibahnya. Baik. Nomor 6 apa tadi? Hah? Karena yang mengetahui kapan dan di mana seseorang meninggal itu hanya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman 31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Benar ya ayat 34 ya? Silakan. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Omahe Sidoarjo mati nang Hongkong, mungkin nggak? Yo, tadi TKB ya. Ono sing omahe Surabaya mati nang Madinah. Ada nggak? Enak ndi mati nang Hongkong be Madinah? Gelem mati nang Madinah. Ya wis, nek ngono tak dongakno. Tak dongakno apa? Hah?
tak dongakno husnul khotimah. Itu yang penting. Aja mentang mati nang Medina tapi nang kono dikepui wong nyolong sandal yo. Padha ae. Gak husnul tapi suul khotimah. Ya masih orang situ kare nabi nek husnul khotimah alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu gitu loh. Harus gak usah pakai apa namanya titik pesen. Aku nek mati yo kubur nang desa. Di desa Irian jauh. Sementara prinsip dalam Islam itu jenazah itu segera diapain? Dikubur. Kalau memindah tempat yang jauh berarti itu menyalahi prinsip menyegerakan penguburan. Apalagi ribet pakai naik pesawat, ribet. Ya sudah, meskipun rumahnya Sidoarjo, matinya di mana? Di Madiun, ya sudah. Lebih baik di Madiun. Itu tuntunannya begini. Tapi orang sekarang karena melihat wah akses mudah, mobilitas gampang, angkutan gampang, akhirnya apa? Saya bersyukur subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.